dan atas perempuan itu disiksalah ia pada hari kiamat. Dihukumkan Allah Subhanahu wa taala, suaminya disuruh ambil kebajikannya dan ditanggung dosa suaminya itu serta dahulunya kepada neraka jahanam. Di perempuan selingkuh dengan laki-laki lain. Waktu saya kemarin siaran di radio ada pertanyaan, Ustaz, kalau kalau suami poligami kan udah biasa. Ini perempuan punya suami dua. Apa namanya? Andri. Iya. Seperti itu. Gimana ya, nggak boleh. Boleh. Iya. Jadi jangankan statusnya begitu, dia punya suami cuman sekedar pacaran saja sudah nggak boleh. CLBK, celebek, apa ciluk bakeko, iya, itu nggak boleh. Apalagi sampai dia melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain, ya. Nanti di akhirat itu maaf dari kemaluannya mengalir air nanah, mengalir darah, dan itu nanti dialirkan ke neraka. Memang dia juga ada di situ. Oleh karena itu kita berkewajiban menjaga anak-anak, ya, saudara, kerabat, keluarga. Nah, kalau memang sudah ada yang naksir mah ya udah buruan aja gitu. Jangan dilarang-larang. Sebabnya kadang-kadang anak sekarang beda sama anak zaman dulu. Ya iya, anak sekarang sama anak zaman dulu mau lain. Ya kan, anak sekarang mah kalau dilarang nekat. Nggak boleh pergi, lompat lewat jendela. Kita pegel itu orang tua tuh. Ya, kalau orang dulu nih, ya, orang dulu berarti yang sekarang ada nih ya. Orang dulu yang sekarang ada. Saya ingat diajak ngapel sama temen itu. Ya, kita cowok bertiga. Bukan curhat, cerita ini. Yang punya pacar itu teman saya. Diajak, begitu diajak datang jam 8 habis sholat isya. Begitu diketuk pintunya tuh keluar anak gadisnya, terus bawa tikar pandan, digelarin tuh di depan emper rumah tuh. Setelah digelarin, terus nggak lama dia keluar lagi bawa rengginang sepiring, sama gelas 3 sama teko airnya teh. Dituangin atu-atu, udah nuangin mah dia masuk lagi. Kita ngobrol bertiga itu. Ya kalau kayak gitu mah udah aja ngobrol di rumah saya kan gitu ya. Tapi itulah istimewanya orang dulu. Ya, luar biasa. Perempuannya mah masuk. Kita yang cowok-cowok itu ngobrol di depan rumah dia. Nah, kalau sekarang kan nggak begitu. Dibawa kemana tahu gitu kan, kayak kampret. Ya iya kan, kampret ngangkutin jambu jatuh di mana tahu kan. Ini kampret kalong nih mampir ke pohon jambu, ntar ngambil satu buah jambu, ntar dibawa jatuh di mana tahu. Anak-anak zaman sekarang nih harus kita kuat-kuat nasihat, ya, kuat-kuat memperingatkan supaya terhindar daripada musibah. Dan musibah ini luar biasa berat, Bu. Ya, luar biasa berat. Di samping malunya nggak hilang-hilang, juga kalau lahir anak perempuan itu nggak boleh ngewaliin bapaknya, walaupun
Yang jadi bapaknya itu bapak biologisnya. Tuh. Ya. Diwanti-wanti, ya kita doa sama Allah supaya anak laki, anak perempuan sama, mohon perlindungan kepada Allah. Ngeri. Kenapa? Karena sekarang kan tontonannya, kalau zaman dulu ibu-ibu ingat nonton layar tancap? Oh iya, katanya dasar tukang nonton. Kemana jalan itu ya, nyari lapangan, ya kan, nyari layar tancap gitu. Pokoknya kalau udah lagu Roma Irama udah, oh pasti di situ tuh, gitu kan. Ya, tuh nyaut yang kejual nonton. Ya, kalau sekarang nggak usah pakai yang layar kemana-mana, cukup masuk kamar, buka HP, asal ada kuota paketnya, beres. Mau nonton apa? Mau gajah Afrika, nongol gajah Afrika, ya kan? Mau macan mana? Macan Afrika, nongol. Mau bokong India juga nongol juga, gitu kan? Asal ada paketnya. Sekarang ya gampang nyari paket. Jadi harus imannya harus kuat. Maka dari kecil anak-anak ngaji ini mesti kuat. Supaya apa? Mudah-mudahan walaupun disuguh-suguhkan, kalau imannya bagus, insya Allah. Ibu-ibu ingat kan? Kalau udah jam 4 itu Ramadan, sudah masak tempe digoreng, tahu digoreng, segala bukaan kita siapin. Tapi karena imannya bagus, berani nggak nyolek bocah? Anak-anak berani nggak nyolek? Nggak berani. Walaupun sampai ngulet-ngulet, mah udah lapar, mah udah lapar, udah guling, guling. Persis bapaknya emaknya lagi kecil. Begitu. Tapi karena imannya bagus, nggak mau buka, iya kan? Tapi kalau imannya nggak bagus, jangankan bocah kecil, 10 tahun kali 4 aja. Ya iya, 10 tahun kali 4, gitu kan? Karena imannya nggak bagus, nyari warteg. Kenapa? Karena imannya tidak bagus. Iya. Katanya ada setengah malu, badannya ditutup, kaki kelihatan. Emangnya malaikat keder kali itu ya? Ya kalau ditutup pakai hordeng itu malaikatnya keder, ya enggak juga. Nah, kembali, jadi begitu. Nanti dosanya, dosa si suaminya tuh yang dikhianatinya, itu akan dibebankan kepada istri yang berkhianat. Kebaikan-kebaikannya diambil, dipindahkan kepada suaminya yang berkhianat, yang dikhianati, maaf. Kemudian mana tadi tuh? Serta didahulunya kepada neraka jahanam. Jadi dia dilemparin duluan. Apabila dia ada mengetahui suaminya akan istrinya itu zina, kalau tuh selingkuhnya nggak ketahuan. Dan adapun jika ia mengetahui suaminya akan istrinya itu zina, lakinya tahu kalau istrinya itu berbuat zina. Bahkan ada juga kemarin di televisi didagangin bininya. Iya, 1 kali nompreng 600.000 katanya. Murah bener ya Allah. Biasanya kayak gitu tuh laki yang ogah ngapa-ngapain. Begitu. Maka diam. Maka diam. Dia tahu istrinya berzina tapi dia diam. Maka diharamkan oleh Allah Ta'ala suaminya itu surga. Haram masuk surga. Karena bahwasanya tersurat pada pintu surga, engkaulah dayus, istilah sebutan agama. Dayus itu seorang suami yang tidak ada marahnya kalau istrinya berbuat dosa. Ya. Dayus itu seorang suami membiarkan istrinya kalau berbuat dosa. Bininya kagak mau sholat, bu, istrinya nggak mau sholat, lakinya diem aja. Kenapa? Kalau sadar lah, kalau sama-sama kagak punya pikiran,
Berarti kan kompak tuh, laki bini daftar ke neraka. Justru kalau suami istri itu kan katanya saling menyayangi, saling melindungi. Kalau istrinya kagak sembahyang, berarti kalau lakinya kagak melindungi istri, berarti itu laki kagak sayang. Termasuk kalau istri kagak ngaji, nah istri kagak ngaji, lakinya diem aja, itu namanya nggak sayang. Ini sama-sama begitu sih, sayangnya laki kalau dikasih duit, itu sih ukuran sayangnya. Padahal justru sayangnya suami manakala istrinya durhaka kepada Allah, dia lindungi supaya jadi soleha. Sebaliknya, ya sebaliknya, suaminya, cuman kadang-kadang susah juga ya kalau bangunin suami ya Bu. Iya, rada-rada ego biasanya kalau laki mah. Ya. Dibangunin suruh tahajud nggak mau bangun-bangun, giliran lakinya tahajud bangunin bininya ngamuk-ngamuk, susah amat sih dibangunin ya, begitu biasanya kalau laki rada-rada begitu. Laki, ya rada-rada gampang ngamuk begitu. Kalau lihat bininya lagi orang mau tahajud, tapi giliran dianya nggak mau tahajud mah ya anteng-anteng aja. Itu laki biasa lah. Ada yang berasa, ada yang ya alhamdulillah kalau merasa mah ya. Jadi besok-besok nggak begitu. Saya mah nggak ngatain pade sih, ngatain diri sendiri aja memang. Ya syukur-syukur ada yang berasa. Jadi harus apa? Harus betul-betul suami itu tanggung jawab dunia akhirat. Ya, sering saya ingatkan kalau ada dikasih waktu untuk memberi nasihat ke pengantin kan begitu. Jadi sebenarnya ngomong itu bukan buat pengantin yang baru, termasuk pengantin yang sudah bau umur maksudnya. Bau tanah katanya. Bude masuk kebenaran aja kalau ngomong. Didayus ya, maka tiada masuk surga sekali-kali orang itu ya, Masya Allah. Jadi harus, nah jadi walaupun ibu perempuan, walaupun ibu wanita kan punya anak laki, ya kan? Kita punya anak laki, maka anak laki juga harus diajarkan kepada anak kita ya. Iklan dulu ya. Nangisnya setia amat. Ya iklan. Gak apa-apa, yang penting yang nangis anaknya, jangan mamahnya. Ibu ikut nangis? Boleh? Ya. Dan bahwasanya 7 lapis langit dan bumi serta bukit menyumpah-nyumpahi akan orang yang dayus itu. Jadi laki-laki yang dayus artinya enggak gerah ngelihat istrinya berbuat dosa. Adem-adem aja, tenang-tenang aja gitu ya. Nah ini 7 lapis langit, 7 lapis bumi plus bukit dan gunung yang ada di alam semesta itu merasa kecewa dengan laki-laki yang tidak punya tanggung jawab dunia akhirat terhadap istrinya. Masya Allah, ternyata berat jadi orang laki ya. Kalau boleh mah dulu ya. Dan cerita daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
bahwasanya telah bersabda ia pada malam Mi'raj, waktu Nabi Isra Mi'raj, aku melihat, kata Nabi, di dalam neraka suatu rumah, tembaga pintunya terlalu sempit dan dalam, beberapa laki-laki dan perempuan yang terpenjara sekaliannya. Jadi ada satu tempat, kemudian pintunya terbuat dari tembaga, di situ di dalamnya penghuninya laki dan perempuan. Serta ular dan kala jengking maksudnya. Padahal menggigit dia kepada farji dan zakar mereka itu. Kemaluannya diantuk. Coba aja iseng-iseng ambil semut rangrang. Ya artinya begini, Bu. Kadang-kadang orang itu suka apa? Suka belum begitu takut betul kalau belum ngalamin. Begitu. Gak usah kalah jengking sama ular di neraka. Semut rangrang aja udah suruh ngantuk. Boro-boro kemaluan, mata ataupun bibir digigit sama semut jontor. Iya kan? Bengkak. Belum racunnya. Kalau dia beracun, bukan cuman bengkak, bisa mati. Ya ular berbisa kan mati kan? Begitu dia gigit, otomatis hitungannya bukan lagi apa? Bukan lagi jam. Itu detik. Beberapa detik saja langsung biru. Kalau ular itu ular mematikan. Misalnya kalau orang-orang pantai itu tahu ada namanya ular apa tuh? Ular pek. Kecil segede gini nih. Itu mirip tanah. Pendek ularnya. Paling sejengkal lebih dikit lah. Tapi kalau dia gigit, hitungannya bukan menit, detik. Langsung pingsan, langsung mati. Itu kalau digigit ular di dunia. Kalau di akhirat nggak mati-mati. Kenapa nggak mati-mati? Supaya merasakan azab dan penderitaan atas kedurhakaan yang dulu ketika di dunia dia langgar. Dia melakukan pelanggaran-pelanggaran supaya berasa adanya hukuman itu sebagai apa? Sebagai sanksi dari konsekuensi dia melakukan sebuah pelanggaran. Kalau di akhirat nggak mati-mati, nggak mati-mati. Jadi diantuk tuh apanya? Kemaluannya, baik laki ataupun perempuan. Maka bertanya kepada Jibril, Nabi nih. Jadi waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada kelompok orang yang diantuk kemaluannya. Lalu Nabi nanya, siapa yang kena siksa demikian itu? Kata Nabi kepada malaikat Jibril. Maka sembah Jibril, maksud sembah jawab ya. Maka jawab Jibril, inilah orang yang berzina. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Berzina itu artinya melakukan hubungan seksual di luar nikah ya. Baik apakah dia punya pasangan hidup ataupun tidak punya pasangan hidup, ya sama juga. Makanya siksa bagi yang berzina itu berat. Kenapa? Karena siksa di akhirat dia jauh lebih berat. Supaya dia aman di akhirat, maka dihindari.
Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa menjabat salaman gitu ya. Salaman. Barang siapa menjabat perempuan yang haram, datang ia pada hari kiamat padahal dua tangannya terikat kepada tengkuknya dengan rantai daripada api neraka. Makanya ada sebagian orang nggak mau salaman sama perempuan, itu takut, ya, takut. Tapi saya melihat ada beberapa kiai, ada beberapa guru yang bersalaman juga sama murid-muridnya gitu. Dan jika ia mencium hidungnya, niscaya digunting oleh Zabania, oleh malaikat. Apanya? Bibirnya dan hidungnya dengan gunting api neraka. Maka jika apa tuh? Ya. Munkar akan pekerjaan zina ia, maka berkatalah ia, apaan tadi Bu? Maka berkatalah ia, dua pahanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kami berbuat demikian pada tempat pulang. Oh, kalau misalnya dia sudah berbuat zina tapi nggak ngaku, berbuat zina tapi nggak ngaku, kan karena malu akhirnya dia nggak ngaku. Nah, karena nggak ngaku, maka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dua pahanya bersaksi, ngomong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kami berbuat demikian pada tempat pulang dan pada bulan itu demikianlah. Cerita, datanya lengkap, tempatnya ada, tanggalnya ada di situ. Apalagi kalau belum sempat tobat dan belum dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka menilik Allah Subhanahu wa taala dengan tilik murka, artinya Allah menatap, memandang kepada orang itu dengan tatapan yang murka. Dan gugurlah daging pada mukanya, hancur. Ya, hancur. Dan tinggallah tulang mukanya dengan tiada berdaging, tinggal kerangka mukanya doang, tengkoraknya, tapi hidup. Maka berkata Allah Subhanahu wa taala serta murkanya, Allah berfirman dalam keadaan murka, dan kembalilah engkau kepada tempat kamu dan kekallah mukamu hitam. Maka sembah mereka itu, ya Tuhanku, apa sebab engkau siksa terlalu sangat padaku? Ya Allah, katanya, apa sebabnya sih saya dapetin siksa yang begini berat gitu. Pakai nanya ya. Maka berkatalah segala anggota mereka itu, anggota badannya ngomong dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata-katalah tangannya, ya Tuhanku, kata tangan nih, aku mencapai kepada haram. Artinya saya telah melakukan barang yang haram. Dan telah berkata-katalah mata, matanya ngomong juga, aku melihat kepada yang haram. Dan berkata-katalah kaki, aku berjalan kepada yang haram. Maka berkata-katalah farji,
farji itu kemaluan, dan zakar, kalau farji kemaluan perempuan, kalau zakar kemaluan laki. Akulah yang berbuat demikian, katanya begitu. Udah judulnya pengakuan kalau di akhirat. Sudah tidak bisa berkelit lagi, nggak bisa bohong, nggak bisa berkelit, nggak bisa lari kemana-mana, sebab tinggal nerima sanksi hukumannya. Maka berkata malaikat di kanan, aku mendengar, katanya, dan berkata malaikat yang di kiri, aku menyurat, mencatat, menyurat itu. Aku menyurat atau mencatat perbuatannya. Dan berkata bumi yang dipijak, ia berjalan di atasku, katanya. Ya Allah, dia tuh yang berzina dulu berjalan di atas punggungku, kata bumi. Wa yaqulullahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berkatalah Allah Ta'ala kepada malaikat, hei malaikat, engkau siksa akan dia dengan siksa yang terlalu panas, karena dia tiada malu akan daku. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.